Ular laut merupakan salah satu jenis hewan yang unik dan berbahaya. Mereka hidup di dalam laut dan kadang muncul ke permukaan. Jadi hewan yang satu ini bisa hidup di dua alam yang berbeda. Ular laut ini rata-rata hidup di perairan tropis seperti di Samudra India dan Pasifik, dan juga di perairan Indonesia. Hewan yang satu ini banyak ditemukan karena banyaknya sumber makanan dan kondisi laut yang dipenuhi terumbu karang, yang membuat mereka betah hidup di dalamnya. Selain di dalam laut, ular ini juga bisa hidup di daratan sekitar pantai, sungai, muara, dan tempat lainnya. Mereka adalah hewan yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, ular laut ini juga terkenal karena gigitan bisanya yang sangat mematikan. Lalu, seberbahaya apakah ular laut yang satu ini? Berikut ini kita simak ulasannya. Ular laut adalah ular yang memiliki kemampuan hebat ketika berenang, menyelam, dan berjalan di daratan. Ular laut terkenal karena bisanya yang kuat dan warna kulitnya yang mencolok. Namun ada beberapa fitur mengesankan yang luput dari perhatian. Dari lubang hidung yang berfungsi sebagai katup, hingga ekor dan bahkan sisik yang memudahkan pergerakan melewati ombak. Reptil laut ini beradaptasi dengan sangat baik dengan kehidupan akuatik. Ada sekitar 52 spesies ular laut dan semuanya memiliki racun yang mematikan. Ular laut biasanya berwarna belang, tetapi ada pula yang berwarna kuning, coklat, dan lainnya. Ular laut punya panjang rata-rata sekitar 1 hingga 3 meter dan mereka bersisik dengan warna yang menakjubkan. Kepala ular laut sangat kecil dengan mulut dan taring yang kecil, sehingga mereka tidak bisa memangsa makanan yang terlalu besar. Setiap spesies ular laut memiliki taring di bagian depan mulutnya yang berdiri tegak. Ini merupakan ciri khas anggota Elapidae. Mereka dapat mengeluarkan racun yang kuat melalui taringnya. Ular laut pada umumnya ditemukan di perairan tropis yang dangkal dari bagian timur Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia. Sebagian besar spesies ular laut lebih menyukai perairan pesisir tempat mereka berburu di terumbu karang atau di dasar laut yang berlumpur. Ular laut perut kuning atau Hydrophis platurus juga dapat ditemukan jauh di laut. Mereka memangsa ikan di dekat permukaan air. Ular laut perut kuning tersebar sangat luas di hampir semua perairan tropis selain Atlantik. Untuk membantu mereka berenang, ular laut sejati telah mengembangkan ekor yang berbentuk seperti dayung. Dengan sisik sempit di sepanjang perutnya, mereka dapat mempertahankan bentuk yang terkompresi secara lateral untuk membantu berenang. Ular laut juga memiliki ekor seperti dayung, sehingga mereka masih dapat bergerak secara efisien di darat. Ular laut telah memecahkan tantangan utama kehidupan di air asin, berkat kelenjar khusus di dasar mulut mereka yang memungkinkan mereka mengeluarkan kelebihan garam. Ular laut menunjukkan berbagai adaptasi terhadap kehidupan laut, termasuk memiliki organ sensor khusus pada sisiknya untuk mendeteksi getaran yang terbawa air. Ular laut memiliki pigmen visual di retinanya yang lebih menjauh dari panjang gelombang cahaya yang tidak mencapai dalam air. Pada umumnya, ular laut jinak dan tidak tertarik menggigit manusia kecuali jika mereka dicengkeram atau diangkat dengan agresif. Sebagian besar gigitan ular laut terjadi pada orang yang mencoba melepaskan ular agar tidak tersangkut di jaring ikan mereka. Ular laut memiliki taring yang relatif kecil dan bisa tidak selalu disuntikkan saat menggigit. Karena gigitan sering terjadi di tempat-tempat terpencil, seperti di laut atau di desa nelayan kecil, jelaslah mengapa catatan tentang gigitan ular laut tidak lengkap. Meskipun gigitan ular laut lebih sedikit jumlahnya daripada gigitan ular darat, namun neurotoksin yang kuat dalam bisa ular tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan.
Meski punya bisa yang bisa mematikan bagi manusia, ular laut sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena mereka tidak begitu agresif. Ular laut hanya akan menyerang jika merasa terganggu dan terancam. Kebanyakan kasus gigitan ular laut dikarenakan nelayan yang tak sengaja menyentuh atau menginjak dan mendekati mereka. Ular laut kebanyakan bisa hidup di daratan meski tak selincah ketika di dalam air. Mereka tidak punya insang seperti makhluk air lainnya. Jadi dalam beberapa waktu ular laut harus ke permukaan untuk menghirup udara. Ular laut ini juga bisa menyelam hingga kedalaman 150 meter selama 3 jam. Beberapa jenis ular laut lainnya dikabarkan bisa mencari udara dari kulitnya, tapi mereka tetap butuh udara segar. Ular laut jenis Belsar bukan ular yang berbahaya. Berbeda dengan ular berbisa di daratan yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Ular laut yang memiliki nama ilmiah Hydrophis belseri ini terkenal sangat pemalu dan akan menghindari kehadiran manusia. Ular ini tak akan menggunakan racunnya hingga ia berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Menurut ilmuwan Ocean Treasure Library, ular laut Belser memiliki sifat ramah dan tidak mudah panik. Namun jika ia merasa terganggu dan terdesak, maka ia juga akan menyerang dengan gigitan berbisa yang mematikan. Ular paling berbisa di darat adalah ular taipan dan mamba hitam. Kedua ular tersebut memiliki bisa atau toksin sangat mematikan bagi manusia. Dibutuhkan hanya sedikit bisa untuk dapat membunuh beberapa orang dengan cara yang menyakitkan. Namun, ada satu jenis ular yang racunnya dapat mengalahkan taipan dan mamba hitam, yakni ular laut Belser. Ular laut Belser adalah ular paling berbisa di dunia. Menurut penelitian dan studi yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli satwa, racun atau bisa yang terdapat dalam ular laut Belser 100 kali lebih mematikan ketimbang bisa ular taipan. Racun ular ini mengandung bisa neurotoksin dan miotoksin yang sangat tinggi, di mana yang satu tetes racunnya dapat membunuh 1.800 orang dalam 30 menit. Taipan darat juga memiliki bisa yang sangat mematikan, namun kemampuannya masih di bawah dari bisa ular laut Belsar. Jika sampai tergigit ular ini, biasanya orang yang sedang menyelam tidak sempat menyelamatkan diri hingga keluar dari dalam air. Hal itu karena racun ular ini akan bekerja dengan sangat cepat menyerang syaraf dan menyebabkan kematian. Pengobatan korban gigitan ular laut disarankan untuk membawa ular yang menggigitnya, agar ahli medis yang menanganinya bisa langsung mengetahui obat yang sesuai, karena jenis yang berbeda juga butuh obat yang berbeda pula. Pengobatan tradisional yang biasa digunakan oleh para nelayan adalah dengan menekan bekas gigitan menempelinya dengan batu atau besi panas dan berusaha menghentikan bisa yang masuk agar tidak menyebar lebih cepat ke dalam tubuh. Ular laut terbagi menjadi dua subspesies, yakni jenis ular laut sejati Hydrophinae dan jenis whaling atau krait laut Laticaudinae. Ular laut Belser termasuk pada subspesies Hydrophinae. Kedua subspesies ular laut tersebut sangat berbisa dan juga mematikan. Beberapa kasus gigitan ular laut Belser terjadi pada saat nelayan mengangkat jari seperti yang telah diulas sebelumnya, bahwa ular laut Belser memiliki sifat yang sangat pemalu dan cenderung menghindar dari manusia. Sangat jarang ada laporan mengenai gigitan ular terhadap manusia, namun sejumlah nelayan dari beberapa daerah di Asia dan Afrika pernah melaporkan gigitan ular laut tersebut.